Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Justin Laksana yang meminta agar Sintayong dievaluasi. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kita bakalan bahas tentang STY, tentang evaluasi yang telah beliau lakukan selama ini ya. Itu ada memegang senior juga di berbagai ajang deh semuanya Om Saf. Ini apa yang harus dilakukan, kan semua materi pemainnya juga beda-beda ya. Ini secara line up, pemilihan pemain, gimana semuanya, apa menurut Om Saf sama Coach? Kalau ngelihat dari perjalanan dia datang, kan emang harus kita akuin nggak mudah juga kan untuk membentuk tim. Dulu datang harusnya buat U20 Piala Dunia, makanya dia memotong generasi karena dia mempersiapkan pemain-pemain muda kan. Akhirnya pemain muda ini diangkat dia ke tim senior. Ada Marcelino, Genia Hubner, Ivar, Diener, segala macam, semuanya kan akhirnya jadi personil tim senior. Walaupun usia mereka masih di bawah 23, makanya mereka kemarin banyak yang main di Piala Asia U23. Kalau ngelihat apa yang dia suguhkan, lalu impact yang dia berikan sehingga berbagai macam rekor itu bisa didapatkan, lolos 16 besar Piala Asia, lolos semifinal Piala Asia U23, ya kita harus kasih kredit untuk dia. Makanya kan evaluasi yang di awal yang dilakukan PSSI adalah ketika lo sampai ke quarter final harusnya kan, tapi dia bisa sampai ke semifinal, makanya dia diperpanjang sampai 2027. Lalu masuklah round 3. Round 3 itu mungkin jadi salah satu momentum di mana banyak yang mengatakan dia terlalu banyak bereksperimen karena starting 11 nggak pernah sama nih di setiap pertandingan gitu, dan backbone-nya tuh sering dia ubah gitu. Pemain-pemain yang harusnya main dari start itu ternyata baru masuk di babak kedua. Jadi kan kita melihat Sintayong di beberapa pertandingan itu selalu starting 11-nya kayak gini ya, harus direparasi lagi di babak kedua dengan masukin pemain-pemain yang awal harusnya starting dan berubah permainannya di pertandingan kedua. Cuman kalau kita tertinggal, kita harus di posisi ngejar, yang kayak gitu-gitunya menurut gua tuh Sintayong banyak melakukan eksperimen di starting 11-nya, sehingga ya tadi dia harus mereparasi. Kalau dia bisa langsung tunjukkan starting 11-nya jalan langsung oke kan mungkin nggak masalah gitu, tapi kan seringnya kan mandek dulu baru dia reparasi di babak kedua. Cuman ya gue balik lagi melihat nggak gampang juga untuk menyusun starting 11 ketika tiba-tiba si Verdong datang, tiba-tiba Marcel Hers datang, tiba-tiba Kevin Dix datang. Jadi kan harus ada perubahan terus. Oleh Romani. Nanti ada lagi datang terus. Jadi kan menciptakan sebuah chemistry untuk starting 11 kan harus mereka bermain bersama secara terus-terusan gitu kan. Sementara tiap bulan datang pemain baru yang harus diakomodir dimainin di posisi mana ya gitu. Jadi ya nggak bisa disalahkan 100% ketika rotasi itu dia lakukan gitu. Cuman kan kalau kita beranggapan di atas kertas mah harusnya dia yang main gitu loh di posisi itu, karena itu posisi terbaik dia gitu, tapi sering nggak dimainkan di posisi itu. Mungkin itu yang menjadi evaluasi gue terhadap Sintayong selama ini, termasuk di Piala AFF gitu kan. Kalau kita bicara juga banyak rotasi pemain. Kalau Koci kan, kenapa sih udah senyum duluan? Maaf ya Om Saf, jadi di universe lain nih ya, saya nih asprinya beliau, tapi di universe ini saya Mbak Kardus. Sampai di mall diteriakin. Koci kan ngeliat strategi Sintayong kebanyakan tuh ofensif yang 3-4-3 gitu lah. Kecuali kemarin kalau yang di AFF tuh lawan Vietnam, itu defense banget. Nah itu juga harus diperbaiki kan segala formasi, terus dari transisi, dari caranya menyerang. Enggak, gue nggak ngelihat dari situ ya. Itu kan AFF kualifikasi Olimpiade. Ini kan event-event yang berbeda, dan gue setuju apa yang Haryo katakan. Tapi gue punya catatan lain yang lebih tinggi lagi targetnya. Karena target kita kan ikut Piala Dunia, oke? Gue pertanyakan, apakah dia sosok yang tepat untuk bawa kita ke Piala Dunia? Karena dengan squad yang kita miliki, itu harusnya minimal, yang bikin gue kecewa banget sama Sintayong itu lawan China. Di mana dia tidak menurunkan tim yang terbaik,
baru bawa kedua Tom Hai main dan akhirnya dia cetak gol 2-1. Ini match kalau kita seri aja di mana kita harusnya menang, seri aja mungkin bisa 1 poin yang menentukan kita lolos atau tidak. Dan ini sia-sia dibuangkan. Karena di luar Jepang, rank 2 sama rank 6 selisih cuma 1 poin. Ya tipis. Artinya tipis banget. Dan kita punya squad yang sama sekali nggak di bawah Australia atau Arab. Udah kita buktikan. Oke. Dengan rotasi ini itu dan lainnya, gue nggak yakin. Jujur gue nggak yakin dia adalah orang yang tepat yang bisa. Karena kalau lu udah biasa bermain di Piala Dunia, level itu harus ke sana. Apakah dia sosok yang sanggup mengangkat level kita ke standar negara yang ikut Piala Dunia? Dengan perkembangan yang ada, dan sekali lagi gue sangat setuju sama Mario, kita nggak boleh tutup mata atas apa yang dia sudah lakukan, which is great job, oke? Mengangkat dari levelnya masuk 16 lewat kualifikasi Piala Asia, itu kita hargai semua. Cuman kan we have to move on kan? Kita kan nggak mau stuck di sini aja. Nah, apakah dia orang yang cocok untuk mengangkat kita ke level Piala Dunia? Jujur, gue tidak yakin berdasarkan manuver-manuver yang dia lakukan selama ini, nggak di AFF, nggak di senior, nggak di itu. Untuk gue banyak hal yang nggak masuk di akal gue. Ya, Om Sab, kan ini kita terlanjur udah mendatangkan banyak sekali pemain yang dinaturalisasi. Nah, ini gimana jadinya? Apa yang harus dilakukan dari coachingnya, dari PSSI-nya juga? Karena sudah terlanjur datang dan juga kita udah di fase ini. Iya nggak masalah kan, selama semakin banyak pilihan kita Lebih bagus. lebih bagus, semakin nggak pusing kita ketika ada yang absen. Iya, Selama ini betul. kan kita menjadi masalah terus. Mengoptimalkan pemainnya ini gimana? Ya positioningnya dulu kan, ini tepatnya di mana. Untuk memastikan Hubner bagus di situ kan butuh beberapa pertandingan. Untuk memastikan Cedera lagi dia. cedera lagi. Iya. Memastikan Rizky Ridho siap kan, dia butuh jam terbang banyak, akhirnya dia siap. Untuk memastikan Jenner yang paling cocok untuk nemenin Tom Hai, itu kan setelah dicoba-coba. Nathan pernah ditaruh di situ, Justin Hubner pernah ditaruh di situ. Akhirnya yang paling pas di situ Calvin. Calvin Verdong juga yang paling pas di posisi tengah untuk nemenin Tom Hai kan Ivar Jenner Ivar, ternyata iya. gitu kan. Di posisi kiri kadang Shea main, kadang Pratama main, Verdong main, ya Verdong jelas yang paling bagus di posisi itu. Di kanan kan sering dirotasi tuh Asnawi, Sandy Walsh butuh berapa pertandingan untuk memastikan oh ternyata dia yang saat ini mungkin paling pas jadi wingback di sisi kanan. Tapi waktu awal-awal start kan dia nggak sebagus sekarang gitu. Jadi memang butuh banyak waktu main bersama. Lalu Hilgers pertandingan pertama juga nggak bagus kan, di pertandingan pertama masih banyak positioning dia yang salah, yang adjustment dari biasa main 4 back jadi 3 back itunya kan dia mungkin butuh chemistry untuk main bareng gitu. Jadi ya datang ya jelas kalau kita lihat banyakan pemain belakang yang datang ya emang Sintayong kelihatan mau startnya dari defense yang kuat dulu untuk nantinya counter gitu. Cuman kan counternya nggak selalu berjalan sebagaimana yang kita mau gitu kan. Pemain-pemain cepat yang dia masukin, kadang Sayuri bagus, kadang Malik Rizaldi bagus, kadang Witan juga bagus, tapi di beberapa pertandingan juga Malik Rizaldi bagusnya nggak dipasang lagi. pas lawan China nggak dipasang, padahal pas lawan Bahrain bagus banget gitu kan. Ya itu kan hal kayak gitulah ya. rotasi-rotasi kan aneh gitu. secara logika kalau pemain lo bagus di game sebelumnya lo pasti mainin lagi dong di game itu. Biasanya kan itu kayak gitu. dia itu punya banyak manuver yang bikin kita bertanya semua. Kalau pelatih melakukan itu dan dia menang terus, kita yang salah. Iya dong. Iya. Masalahnya dia nggak menang juga lawan Cina yang harusnya kita menang. Jadi yang salah siapa? Walaupun individual error ya. Iya, but still Iya. ini China loh, 0 point. Iya, dia yang bertanggung jawab lah. Maka dari itu setelah berapa event, berapa match di tik-tik, bukan gue nggak dukung dia, cuman gue nggak yakin dia orang yang tepat membawa kita yang bisa mengangkat dia ke level standar Eropa. Kalau orang bilang dia pernah ngalahkan Jerman, nggak lolos grup juga kan? Kalau dia ngelolosin kita ke Piala Dunia, menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia ngelolosin Iya. dunia. Iya. Kalau menurut Om Sab? Kalau menurut lo? Kalau gue sih
Nggak juga. Sebetulnya gue pengen dia tuh di Piala Asia 2027. Gue pengen lihat Indonesia dengan materi kayak gini main di Piala Asia ya di bawah Nggak, Sintayong. menurut lu dia Tapi levelnya Piala di Dunia. Piala Dunia ya tetap aja sih harus kasih kredit karena dia meloloskan, ya sudah Lanjut gitu. lanjut. Enggak, Kalau enggak. Itu kan karena logikanya seperti itu. Biasanya begitu. Tapi kalau lu fair, objektif, apakah dia punya kapasitas dengan selama ini yang dia lakukan untuk bermain di Piala Dunia? masih masuk sih kalau menurut gue. Oh ya. Gue bilang enggak ya. Iya. Untuk gue 50-50. Masih ragu ya.